Sebelum saya hutang bank itu saya kan dimodali nenek sebenarnya. Modal pertama untuk usaha ikan. Ternyata ikannya mati semua. Karena waktu itu kan musim hujan mas. Dingin, jadi ikannya kena jamur semua. Udah nggak punya modal, baru itu saya hutang bank itu. Nekat itu terpaksa. Udah nggak ada modal lagi mas soalnya. Bisa dianggap judi mas. Kalau menang ya menang, kalau bangkrut ya kalah. Daripada nganggur mas dulu itu sebenarnya. Soalnya saya suka makan ikan, lihat ikan makan itu saya seneng mas. Iya dulu mas, dulu nggak mikir kebutuhan, mikirnya seneng kalau dulu. Bangga sih, pemuka. Soalnya gengsi mas, wong tuaku ya ngomong wah alhamdulillah. Anakku saiki ini udung mas, udung krungu aku. Cuman ya lek tak sawang ya alhamdulillah marem. Lek nolongsone banget enggak sih mas. Ya kula kan ketalit mboten dibaturi wong tua. Soalnya wong tua kan lunga mas. Kula ketalit niku kalih mbah. Ya niku kadang pas sekolah ngoten ni sing njupuk rapot bocah-bocah ngoten ni wong tuane dhewe. Aku kok mbahku. Cuma di sisi lain ya aku sadar mas bang, wong tua aku golek duit tinggi nyekolahne aku. Panjaluke penting lancar mawon ngalir. Sedo nggih sedo ngoten mawon sing penting anak kula besok nasibnya aja kaya kula ngoten mawon. Lek iso sing luwih penak, sing luwih mapan ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Alvin, kula saking Tulungagung. Usahanya di ikan hias. Yang paling biasa itu di koki, Mas. Goldfish kalau bahasa Indonesianya. Sejak koki itu 2021. Sebelum di koki itu saya lulus sekolah, itu saya jualan bibit gurame, Mas. Jualan bibit gurame tahun 2018-19. Terus gurame menurun, jualan ikan cupang di 2020 sampai 2021. Lanjut ke koki itu. Itu sebenarnya itu ngikut temen mas. Iseng-iseng dulu kalau di gurame itu orang tua saya. Saya dibelajarin cara netesin, jual bibit gitu. Kalau di cupang itu saya dulu beli, penghobi saya dulu. Dari bahan-bahan, cupang bahan gitu, saya rawat, saya jual kok untung. Jadi lanjut jualan. Kalau di kokinya itu saya ngikut temen dulu sebenarnya mas. Enggak juga sih mas. Mending usaha sendiri mas. Ya enggak terkait, enggak ada beban gitu. Jadi ya suka kita aja. Dulu saya utang bank mas. Dari hutang bank. Ya gimana mas? Ya namanya ya bisa dianggap judi mas. Kalau menang ya menang, kalau bangkrut ya kalah. Dulu saya pinjam cuma 3 juta. Ya kalau saya itu kan udah gimana mas ya. Lulus sekolah udah lepas orang tua. Alhamdulillah ya udah ketutup, modal cuman itu sampai sekarang. Iya mas, kan ada di sosmed, di platform sebelah, ada jual beli online itu loh mas. Ya saya iseng-iseng suruh posting aja gitu. Kasih harga segini-segini. 1 pembeli, 2 pembeli itu ada yang mau beli mas. Lama-lama alhamdulillah lancar mas. Dulu itu saya jual cuma 5 ekor, 10 ekor gitu mas. Eceran. Nggak bisa dulu saya jual langsung banyak, grosir itu nggak bisa. Dulu per ekor ya 30, 40. Bahkan ada yang saya jual itu 5 ekor 8 juta mas. Pernah rancu dulu. Oke, jenis rancu. Ikannya kan cakep mas. Ikannya besar, cakep gitu. Ada bos saya dulu minta, saya kasih. Bahkan sekarang pun puluhan juta masih banyak mas 1 ekornya.
Ya penghobi yang ikut-ikut kontes gitu Mas. Lomba. Isu-isu harga segitu yang kayak nggak masuk akal itu bukan harga gorengan ya? Bukan. Ikannya cakep, ikan lomba, ikan kontes gitu, harganya segitu Mas, kurang lebihnya. Itu di tahun 2023 itu saya mulai usaha sendiri di rumah, mulai belanja ikan sendiri dari petani, panen. Saya iseng posting juga, ada pembeli 1, 2 malah sekarang alhamdulillah lumayan Mas. Iya. Seminggu itu ya kalau 1000 ekor bisa kejual Mas. Sampai sekarang. Sebelum saya hutang bank itu saya kan dimodali nenek sebenarnya. Modal pertama untuk usaha ikan 5 juta. Lah, saya belanjakan ikan, ternyata ikannya mati semua. Ikan koki, ya sama, ikan koki. Karena waktu itu kan musim hujan, Mas. Dingin, jadi ikannya kena jamur semua. Udah nggak punya modal, baru itu saya hutang bank itu. Nekat itu, terpaksa. Udah nggak ada modal lagi, Mas, soalnya. Orang tua memang nggak tahu. Saya diam-diam. Ambil pinjaman itu saya diam-diam. Terus suatu saat itu telat 2 kali kalau nggak salah Mas. Tiba-tiba orang bank itu datang. Ya orang tua kaget. Ini siapa? Kenapa kok datang ke rumah? Katanya mau nyari saya gitu Mas. Itu posisi saya kan pas kirim ikan kalau nggak salah. Kalau nggak ambil ikan. Saya nggak ada di rumah itu posisi. Saya pulang-pulang dah itu diceritain semua sama orang tua gini. Saya ada rezeki, saya lunasin itu. Kamu pinjam sana sini kok nggak ngomong saya. Itu. Saya kan nggak mau Mas merepotkan orang tua itu Mas. Sebenarnya saya nggak mau. Kayak tadi modal dipinjemin nenek itu habis. Ya alhamdulillah sudah saya lunasin dulu Mas. Dari ikan juga, dari koki. Dari dulu koki. Kalau saya iya Mas, saya lebih ke koki. Koki aja. Cuman kalau pembeli-pembeli ada requestan pesen ini, pesen itu ya saya carikan. Jenis-jenis lain, ikan hias lain itu saya carikan Mas. Tekanan yang paling berat Mas ya. Ya itu Mas, ya berurusan dengan bank itu sampai telat bayar gitu. Dicariin, nah, ya itu nggak lama itu langsung saya lunasin semua. Alhamdulillah udah lepas. Nggak pengen utang lagi? Enggak Mas, kalau nggak ada keperluan mending jangan Mas. Berat, ngangsurnya berat. Kalau buat foya-foya mending jangan. Kalau buat bisnis oke, diputerin lagi oke. Tapi kalau buat gaya-gayaan jangan. Kepikiran Mas, sempat kepikiran. Tapi belum, alhamdulillah belum. Ya soalnya kalau di ikan itu resikonya besar Mas. 1 kematian, yang kedua itu kalau dapat pembeli nakal ya itulah Mas. Dibayar separuh hilang. Cukup resiko Mas kalau di ikan. Soalnya kan ya jual beli nyawa Mas. Ya pernah Mas. Ya nggak sering lah. Mungkin ya 3-4 kali lah. Yang dulu lupa saya. Yang terakhir itu nggak lama sih Mas, mungkin 4 bulanan, 3 jutaan, nggak banyak. Ya Mas pasti kerasa. Soalnya gimana ya, dulu awal rintis kan ya juga udah susah. Uang segitu banyak Mas bagi saya. Sebulan penghasilan Mas ya, pemasukan bersihnya Mas, bersihnya ya 5-10-an lah. Otor ya bisa 10 lebih. Alhamdulillah Mas, saya berani nikah ini ya karena koki. Sampai bisa nikah, sampai rumah sendiri karena koki Mas. Istri mau kerja, cuman nggak saya bolehin Mas. Di rumah aja ngurusin rumah itu udah capek. Kasihan, saya aja yang berjuang, istri ngurusin rumah gitu aja. Bangun kolam,
beli kendaraan. Dulu saya itu serandul kalau bahasa Jawanya Mas, bawa serandul. Ya sekarang alhamdulillah ya kebeli, nggak nyerandul lagi Mas. Per minggu kalau misal ada ikan kurang lebihnya 1000 ekor. Kadang kan barangnya telat Mas, barangnya telat, ikan masih kecil-kecil, kendalanya di situ. Yang paling saya temui, yang paling fatalnya sih ya kematian Mas. Disebabkan karena jamur, karena airnya gak bagus, hujan, dingin gitu Mas. Airnya keruh, air keruh, ikan stres, jadilah kena jamur Mas. Jamur itu macam-macam, jamur rinsang, jamur yang kutu itu, kutu jarum, kutu kura. Kalau kutu-kutuan itu nggak seberapa resiko Mas. Yang paling resiko itu ya jamur insang itu. Dikasih obat Mas, PK, obat keras itu. Jadi dari kolam tanah, kolam pembesaran itu naik ke kolam karantina itu di PK dulu buat netralkan ikan. Kalau udah terlanjur kena insang, kasih PK itu yang mati-mati, yang sehat-sehat. Resikonya gitu. Kalau cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu. Kalau keadaan itu biasanya satu itu pasti jamur. Yang kedua itu sembelit Mas, nggak bisa ngeluarin kotoran. Perutnya keras. Ikan nungging itu udah nggak bisa diobatin itu. Ya biarin aja, yang mati-mati, yang hidup-hidup. Yang penting itu penanganan awalnya Mas. Yang pasti ikan harus tenang. Ikan tenang, ikan tidak diobok-obok. Itu dari kolam pembesaran, kolam tanah itu ke kolam karantina langsung diceburkan. Nggak diobok-obok. Yang penting itu ikan tenang, airnya bersih, itu ikan nggak rawan kematian. Saya mungkin cuma Indonesianan aja Mas. Alhamdulillahnya saya Indonesia pernah semua. Yang belum cuma Aceh mungkin. Papua pernah, Sulawesi pernah, Kalimantan pernah, Medan sering, Sumatera itu, Jawa, Lombok pernah. Kalau luar pulau itu pakai kargo Mas, pesawat. Kalau Jawa Balinan itu pakai bus, truk bisa, kereta bisa. Kalau luar pulau itu ya pesawat itu. Cepat soalnya. Ya kurang lebih di 8 Mas, 8 juta. 8 juta itu cuma ikan aja. Kalau ke Papua 3 jutaan lah ongkir. Satu box itu. Segi packing, yang penting itu air baru Mas. Air baru, kasih garam, kasih obat karantina, di full oksigen. Di karantina dulu, dikeluarin kotorannya dulu. Baru mau kirim itu dibuka satu-satu, ganti air lagi, baru berangkat Mas. Yang penting ikan puasa. Ikan puasa, perutnya bersih, nggak ngeluarin kotoran, berani berangkat. Soalnya kotoran kan bahaya Mas. Makanya itu dikasih garam. Garam itu penting Mas. Maksimal 1 hari Mas. Minimal ya 6 jam lah. Kalau air mungkin 40% Mas. 40-60. 60-nya oksigen, 40-nya air. Jadi airnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Itu standarnya lah Mas, yang aman. Kalau pengiriman pesawat kan dikit Mas, airnya dikit. Soalnya kan ongkirnya itu berpengaruh dengan timbangan. Ya, kalau overload itu kedenda, per kilonya kedenda kalau pesawat. Kemarin harga yang terbaru itu overload 30.000 per kilo. 20 sampai 25 kilo kalau nggak salah. Satu box itu kalau kargo pesawat. Kalau lebih aman lagi ya itu harus di-overloadkan itu. Itu paling aman. Tapi ya kena denda itu. Sering saya kena overload Mas. Soalnya ikannya kan biar aman. Jadi komplain sama pembeli sana. Mas kok overload? Overloadnya kok 5 kilo, 4 kilo. Mau apa enggak ikannya selamat? Nah, gitu. Ini kan biar aman. Biasanya kalau udah langganan saya itu ya dia sudah hafal Mas. Soalnya saya kan mementingkan keselamatan ikan Mas. Saya udah nggak mikir ntar ongkirnya kemahalan apa gimana. Daripada ongkir murah ikannya nggak selamat, mending dibuat aman aja. Saya itu seru aja Mas, daripada nganggur Mas dulu itu sebenarnya. Soalnya saya suka makan ikan, lihat ikan makan, itu saya seneng Mas. Hobi juga. Dulu sering bohongin orang tua buat benahin motor.
uang SPP amblas buat benahin motor. Waktu itu SPP kalau nggak salah sebulan 150-an. Nunggak 5 bulan atau enggak 6 bulan gitu loh. Waktu lulusan hampir nggak dilulusin gara-gara nunggak SPP itu. Iya, ketahuannya waktu ambil rapot sama gurunya, orang tua saya dibilangin, pulang ya dimaki, Mas. Iya dulu, Mas. Dulu nggak mikir kebutuhan, mikirnya seneng kalau dulu. Bangga sih, muga-muga. Soalnya gengsi, Mas, wong tuaku. Ya ngomong, wah alhamdulillah anakku saiki ngene-ngene. Udung, Mas, udung krungu aku. Cuman ya lek tak sawang ya alhamdulillah marem. Lek nolongsone banget enggak sih, Mas. Ya kula kan ketalit mboten dibaturi wong tua. Soalnya wong tua kan lunga, Mas. Kula ketalit niku kalih mbah. Ya niku kadang pas sekolah ngoten ni sing njupuk rapot bocah-bocah ngoten ni wong tuane dhewe. Aku kok mbahku. Cuma di sisi lain ya aku sadar, Mas, Bang, wong tuaku golek duit tinggi nyekolahne aku. Kula mboten nyuwun sing pripun-pripun. Sedo-sedo ngoten mawon, mboten usah dikenal sing Alvina sing apian, sing sugih, sing manut wong tuane, sing piye mboten. Sedo nggih sedo, ngoten mawon, sing penting anak kula besok nasibnya aja kaya kula, ngoten mawon. Lek iso sing luwih penak, sing luwih mapan, ngoten mawon. Panjaluke penting lancar mawon, ngalir ngoten. Niki tasik rencana, Mas. Yo nggih, Jumat berkah insyaallah. Panti asuhan niku impian kula nggih. Santunan anak yatim. Ya nggih mboten ajeng nyukani kathah mboten, cuman sing penting hadir. Nggih, penting ikhlas. Niku rencana kula ke depan, Mas. Mbah kula sing jaler almarhum. Sing penting lek sir dadi wong tenanan aja ngapusi. Jujur. Tanggung jawab niku mawon. Kula cekel sampai sakniki. Yang penting niku apa anake. Ning usaha niku nggih harus jujur, Mas. Modal pertama niku jujur usaha. Riyen sowering sing penting nakal ndak apa-apa, sing penting aja ngapusi. Nakal ndak apa-apa, penting tanggung jawab. Ya nggih, alhamdulillah, Mbah. Putune sakniki ngeten iki. Gara-gara omongane sampean. Nggih, niku mawon. Jual beli kan itu harus jujur apa adanya, terbuka, saling percaya dan tanggung jawab. Udah, yang penting itu, Mas. Saya Alvinas dari Alvin Aquatic, alamat Tulungagung di Kelurahan Jepun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.